Dari beragam kejadian di panggung politik yang terjadi pada tahun 2022, kami pilihkan beberapa untuk kami bahas malam hari ini, pemirsa. Reshuffle kabinet ini masih menjadi isu yang menarik, apalagi saat ini menjelang pergantian tahun. Kemudian kita dengar bisik-bisik dari istana, kabarnya Presiden Jokowi akan mengganti sejumlah menterinya. Benarkah? Nanti kita akan dengarkan pendapat para narasumber. Yang kedua adalah kami juga akan angkat mengenai isu pemilu, karena sempat ada isu Presiden menjabat tiga periode. Kemudian juga ada isu mengenai pengunduran pemilu, tapi yang kita tahu memang sudah diumumkan oleh KPU siapa saja yang akan menjadi peserta pemilu 2024, 17 partai. Nah, terakhir Partai Umat. Partai Umat saat ini mulai 26 Desember ini sedang menjalani verifikasi faktual di beberapa provinsi, termasuk kalau saya tidak salah Sulut. Nah, nanti akan diumumkan apakah Partai Umat ini akan lolos ke tahapan berikutnya dan juga bisa menjadi peserta pemilu. Nanti insya Allah akan diumumkan pada akhir tahun, yaitu tanggal 30 Desember. Tapi sejauh ini Partai Umat ini memang sangat yakin bahwa akan bisa lolos dan juga melalui tahapan-tahapan tersebut. Jadi 3 hari verifikasi faktual ini akan diadakan 26, 27, dan 28 Desember. Untuk bisa membahas mengenai hal ini termasuk juga apakah momen-momen ini mempengaruhi 2023 yang kami sebut dalam judul kami yaitu tahun pertaruhan politik. Untuk itu akan memberikan pengamatannya adalah Bang Pangi Syarwicaniago selaku ahli komunikasi politik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Matching Selamat sekali malam. hari ini gayanya, coklat-coklat, serasi kita. Semuanya warnanya serasi ya. Betul sekali. Baik, Bang Ipang nanti bisa berikan pandangannya. Selain Bang Ipang juga sudah hadir secara daring, juga akan memberikan pengamatannya. Termasuk nanti saya akan bagikan karena beliau ini sudah membuat refleksi 2022 atau refleksi politik 2022. Beliau adalah Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Karim. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri, Bang Baik. Ipang. Malam Prof. Prof. Karim, saya sudah melihat video mengenai refleksi 2022 yang Prof. Karim buat. Nah, ini juga sangat berkorelasi dengan apa yang kami sajikan, termasuk juga apakah 2023 ini merupakan tahun pertaruhan politik. Mungkin saya bisa sarikan poin-poinnya kepada pemirsa, nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Karim. Bahwa yang pertama adalah Presiden Joko Widodo menciptakan stabilitas politik yang semuanya berada di tangannya sehingga semua kartu ada di atas meja. Kemudian selama COVID, bersatunya semua kekuatan di tangan Presiden dan masyarakat ini juga bersatu semuanya karena ingin segera melalui pandemi COVID. Yang ketiga, nah ini yang tadi berkaitan erat dengan paket ataupun juga berita yang kami tayangkan bahwa menutup wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Sehingga yang diharapkan pada pemilu ke depan adalah hadirnya pemilu yang adil dan beradab, di mana 3 penentunya agar terjadi pemilu adil dan beradab ini adalah faktor presidennya, faktor KPU-nya, dan juga faktor parpolnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Prof. Karim mengenai hal ini. Poin terakhir yang saya sempat singgung. Ya, ini adalah modal optimisme kita untuk menghadapi 2023. Tadi saya singgung konsolidasi politik luar biasa, kemudian apa yang disebut dengan rally on the flag akibat COVID yang menyatukan semua elemen bangsa itu juga jadi modal. Apa sebenarnya yang terjadi ini adalah dimulai pada 25 Agustus tahun 2021 ketika Partai Amanat Nasional hadir dalam rapat pimpinan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Mengapa ini penting? Karena ini menjadi konteks yang menentukan. Karena dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan, bentukan Joko Widodo, berarti koalisi ini menguasai 471 kursi di parlemen atau 81,91%. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apapun yang dikehendaki oleh DPR dan Presiden tidak akan sulit untuk mewujudkannya. Contoh yang paling para excellent adalah penetapan rancangan undang-undang kitab hukum pidana gitu ya, yang amat cepat. Karena apa? Karena nyaris tidak akan ada perlawanan kekuatan dari luar. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah saya katakan bahwa Joko Widodo meskipun akan mengakhiri jabatannya dan sudah menutup wacana Presiden 3 periode, tetap saja akan menjadi salah satu kekuatan penentu dalam pemilu 2024. Mengapa demikian? Karena meskipun dia akan lengser, tetapi tetap saya yakin dia punya preferensi tentang siapa yang akan menggantikannya. Dan karena kedudukannya sebagai kepala negara, maka Joko Widodo adalah bapa dari semua calon yang ikut kontestasi dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, maka preferensi ini harus dijaga. Karena semua yang berkontestasi adalah anak Joko Widodo juga. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, KPU. Nah,
Kita akan memasuki tahun 2023 dengan pajar pengharapan dan kita yakin politik adalah harapan dan tugas pemimpin sejatinya adalah pemberi harapan. Harapan kita tentu saja karena tahun 2023 akan ada masa pencalonan presiden yang dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November. Kemudian ada pencalonan anggota legislatif baik DPR pusat, DPRD kabupaten dan provinsi, kemudian pencalonan anggota DPD RI yang sejatinya sudah dimulai kan 6 Desember tetapi masih sepi. Itu semua adalah orang-orang yang akan bertindak untuk dan atas nama kita semua. Nah, harapannya adalah harapan yang tercipta adalah mereka benar-benar mewakili kita gitu ya, punya kepekaan yang sama dengan kita, punya pengalaman yang sama, bersatu, tidak terputus saraf komunikasinya. Baik. Artinya apa? Apa yang mereka anggap penting dan menarik adalah sesuatu yang kita anggap penting dan menarik dan warga. Dan untuk itu semua maka menurut saya Presiden Joko Widodo meskipun akan mengakhiri sekali lagi tidak akan melepaskan pengaruhnya dan pengaruhnya akan makin besar. Baik. Dalam pembacaan saya maka koalisi pendukung pemerintahan ini bisa saja misalnya terbagi menjadi dua kubu kekuatan pada putaran pertama dan saya yakin itu akan terjadi. Namun pada putaran kedua mereka akan bersatu kembali, gitu ya. Jadi ya, putaran pertama nasib aja siapa yang paling kuat maju ke putaran kedua. Di putaran kedua koalisi ini akan kembali terbangun. Jadi menurut saya tidak akan terlalu jauh frame-nya seperti apa yang terjadi hari ini. Itu optimisme kita. Iya, Prof Karim, kalau tadi mengatakan Presiden Jokowi pengaruhnya masih besar, preferensinya juga masih berpengaruh, masih didengar. Artinya ketika kemudian Presiden Jokowi dinilai dalam tanda kutip mengendorse, itu kan beberapa orang yang berpandangan seperti itu mengendorse dan juga saat Presiden Jokowi menyebutkan rambut putih lah atau apalah, itu betul-betul kemudian diterima oleh masyarakat, betul-betul berpengaruh kepada pendapat dan juga pandangan masyarakat berarti, Prof Karim? Ya, kalau pembicaraan itu membekas sampai hari ini, artinya berpengaruh ya. Hanya masalahnya apakah itu akan mempengaruhi preferensi partai politik yang akan mencalonkan, terutama partai politik di luar pemerintah. Nah itu yang jadi tanda tanya gitu ya. Tetapi paling tidak misalnya endorsement, ini yang saya maksud, kemudian dia menyindir-nyindir misalnya. Menyindir-nyindir calon yang tanda kutip ya kurang disukai atau karena berada di luar pemerintah, itu juga berpengaruh. Buktinya apa? Buktinya koalisi yang di seberang sana kan agak rumit untuk menyatakan deklarasi menuju pencalonan kan begitu ya. Jadi itu adalah fakta politik yang tidak bisa dipantahkan. Kekuatan Jokowi sangat besar ya, terlepas dari PDIP-nya. Apalagi kalau kekuatan Jokowi sudah bergabung dengan PDIP yang menjadi kekuatan terbesar, itu akan lebih lipat tangga. Jadi menurut saya ini fakta yang tidak bisa dibantahkan. Selain karena tugas pemimpin adalah melahirkan pemimpin berikutnya, juga fakta bahwa Jokowi tidak akan mengambil sikap diam dan dia tidak hanya ingin meniup peluit tapi juga ingin mengelus siapa yang layak menggantikan dirinya gitu ya. Ini terbaca sekali gitu ya, baik endorsement terhadap calon yang harus maju atau disukainya, atau misalnya sindiran-sindiran terhadap calon yang kurang disukainya. Baik. Bang Ipang, sudah dijelaskan tadi oleh Prof Karim, itu pandangan dari kacamata Prof Karim. Bang Ipang juga pasti punya pandangan. Lalu sebenarnya bagaimana kemudian endorsement ataupun juga kalimat-kalimat ataupun juga sinyal-sinyal dari Presiden Jokowi, siapa calon yang disukainya? Apakah kemudian diiyakan, diamini oleh partai politik? Tapi mungkin nanti Bang Ipang, kita akan dengarkan pendapat Bang Ipang setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.